Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ketika dunia modern begitu sibuk dengan kecanggihan teknologi dan hiruk-pikuk informasi digital, jarang sekali kita merenung tentang sisi gelap bumi yang belum terjamah. Di tengah badai ketidakpastian global, mulai dari krisis ekonomi, bencana alam, hingga ancaman perang nuklir, ada satu pertanyaan mendasar yang tak pernah benar-benar terjawab. Apakah kita benar-benar mengetahui isi dunia ini? Bayangkan, di era satelit dan Google Maps yang bisa mengintip hampir setiap sudut bumi, ada satu wilayah yang tetap tertutup rapat, Antartika. Segala upaya penelusuran seolah-olah selalu terbentur tombak tak kasat mata. Adakah sesuatu yang disembunyikan di bawah es yang membeku selama jutaan tahun itu? Isyarat-isyarat aneh dari kutub dunia. Banyak orang mengira kutub hanyalah padang beku tanpa kehidupan. Namun kenyataan jauh lebih rumit. Contohnya, Arctic Tern, burung laut kecil yang tiap tahun melakukan migrasi sejauh 70.000 km dari kutub utara ke kutub selatan, bukan ke daerah tropis. Fenomena ini membingungkan para peneliti. Mengapa memilih jalur ekstrim yang justru lebih berat dan penuh risiko? Bukan hanya itu, sampai hari ini, jalur penerbangan komersial internasional dan satelit komunikasi jarang sekali melintasi kutub. Secara teknis, penerbangan lintas kutub bisa mempersingkat waktu tempuh antar benua, namun perusahaan penerbangan lebih suka memilih jalur lain. Alasannya bervariasi, mulai dari alasan teknis, keamanan radiasi, hingga cuaca ekstrim. Namun bagi sebagian peneliti dan penggiat teori konspirasi, fenomena ini adalah isyarat ada sesuatu yang disembunyikan di kutub. Beberapa rekaman dan foto satelit yang beredar di internet kerap memperlihatkan anomali besar di atmosfer kutub, seperti lubang misterius dan awan spiral raksasa, fenomena yang tidak ditemukan di wilayah bumi lainnya. Legenda dunia bawah tanah dan peradaban dalam bumi. Dunia bawah tanah bukan sekedar dongeng. Berbagai budaya di dunia menyimpan kisah serupa. Legenda Agartha, Asia Tengah. Dikisahkan ada kerajaan rahasia di pusat bumi, di mana manusia hidup berdampingan dengan makhluk bijaksana dari peradaban tinggi. Mitos Shambhala, Tibet, dikatakan sebagai kota tersembunyi di bawah permukaan, sumber ilmu pengetahuan dan spiritualitas luar biasa. Cerita Amerika Selatan. Beberapa suku di Amazon percaya nenek moyang mereka berasal dari gua emas di bawah tanah. Admiral Richard E. Byrd, tokoh utama dalam cerita ini, pada akhirnya dianggap sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia bawah tanah. Dengan segudang penghargaan militer dan pengakuan internasional, ia bukan orang sembarangan yang bisa dicap mudah percaya pada mitos. Namun pengalaman dan laporannya justru membuka tabir kemungkinan baru yang selama ini dianggap mustahil. Satu aspek yang selalu memicu perdebatan adalah penemuan peta kuno yang menggambarkan Antartika tanpa es. Peta Piri Reis 1513 dan Oronteus Phineus 1531 bukan hanya sekadar imajinasi para kartografer zaman dulu. Kajian ilmiah NASA dan para geolog modern menunjukkan bahwa garis pantai dalam peta tersebut sangat mirip dengan hasil pemetaan radar bawah es masa kini. Pertanyaan yang muncul, siapa yang membuat peta itu? Dengan teknologi apa mereka bisa memetakan daratan yang saat ini tertutup es setebal ribuan meter? Bahkan Erich von Däniken, penulis dan arkeolog kontroversial, menduga peta itu dibuat dengan bantuan pengamat dari langit atau teknologi yang jauh melebihi kemampuan manusia pada masa itu. Piramida Antartika juga menambah misteri. Foto-foto satelit memperlihatkan formasi geometris yang sangat presisi dengan sudut menghadap ke 4 penjuru mata angin. Jika ini hasil alami, mengapa bentuk dan posisinya begitu mirip dengan piramida di Mesir dan Amerika Tengah? Tidak sedikit ilmuwan independen yang menduga
Ada peradaban kuno yang pernah mendiami benua itu, bahkan sebelum es menutupi permukaan. Ambisi rahasia Nazi, ekspedisi, Base 211 dan perburuan teknologi Arya. Dalam sejarah modern, obsesi Nazi Jerman terhadap misteri Antartika menjadi babak penting. Hitler dan para petinggi Nazi percaya pada mitos dunia bawah tanah dan ras Arya asli yang memiliki teknologi luar biasa. Keyakinan ini bukan hanya kepercayaan mistis, tetapi menjadi agenda nasional. Tahun 1938, ekspedisi Swabenland diluncurkan. Secara resmi, misi ini adalah riset ekonomi. Namun di baliknya, kapal itu membawa para ilmuwan dan anggota Thule Society, kelompok okultis yang yakin pintu masuk dunia Arya ada di Antartika. Base 211 didirikan sebagai pangkalan rahasia, lengkap dengan fasilitas militer bawah tanah, hanggar pesawat, dan laboratorium penelitian. Ada banyak rumor bahwa setelah kekalahan Nazi, sejumlah ilmuwan, perwira dan teknologi mutakhir, termasuk roket V2, prototipe Safe Aircraft, bahkan hasil riset anti-gravitasi dipindahkan ke base ini. Nama Hans Kammler, arsitek senjata rahasia Nazi, sering muncul dalam cerita ini. Kammler dan banyak insinyur top menghilang tanpa jejak, diduga menghilang ke Antartika. Menariknya, setelah itu berbagai negara Amerika Selatan, terutama Argentina dan Brazil, melaporkan banyak penampakan UFO dan aktivitas udara aneh, seolah-olah teknologi Nazi berkembang di bawah radar dunia. Merespon rumor ini, Amerika Serikat menggelar Operasi High Jam 1946 hingga 1947 yang menjadi ekspedisi terbesar dan termahal dalam sejarah eksplorasi kutub. Dengan dalih ilmiah, ekspedisi ini membawa 4.700 pasukan, 70 kapal dan 33 pesawat. Namun banyak analis meyakini tujuan sebenarnya adalah mencari dan menghancurkan pangkalan rahasia Nazi serta mengamankan teknologi mereka. Richard A. Byrd dipilih sebagai komandan bukan tanpa alasan. Pengalamannya dalam 3 ekspedisi sebelumnya, kepercayaan diri, serta rekam jejak tanpa celah membuat pemerintah yakin hanya dia yang bisa memimpin misi penuh risiko ini. Namun operasi High Jam mendadak dihentikan hanya setelah 8 minggu, jauh sebelum target selesai. Alasan resmi, cuaca ekstrim dan kecelakaan kapal. Namun anehnya, cuaca saat itu masih musim panas. Beberapa pesawat jatuh, tentara meninggal, dan sejumlah laporan menyebutkan pertemuan dengan piring terbang atau teknologi udara aneh yang tak bisa dijelaskan. Byrd kemudian diwawancara oleh Press International dan secara terang-terangan berkata, Amerika harus bersiap menghadapi serangan udara dari kutub. Kalimat ini membingungkan dunia, menimbulkan spekulasi apa yang sebenarnya ditemui di Antartika. Setelah kematiannya, muncul buku Bird's Secret Diary yang konon diambil dari catatan harian asli sang Laksamana. Dalam jurnal itu, diceritakan perjalanan pengintaian pada 19 Februari 1947 yang menjadi pengalaman paling mengerikan sekaligus menakjubkan dalam hidupnya. Berikut rekonstruksi detail perjalanan tersebut. Pukul 06.10 pagi, pesawat Byrd lepas landas untuk misi pengintaian rutin. Sepanjang perjalanan, muncul berbagai keanehan, mesin bermasalah, warna es berubah, hingga fenomena alam yang belum pernah dilihat. Pukul 09.10, Byrd melihat permukaan es berwarna kuning, merah muda dan ungu. Kompas berputar liar, navigasi hilang. Tanpa petunjuk, mereka hanya mengandalkan posisi matahari. Setelah melewati pegunungan aneh, suhu kokpit tiba-tiba naik drastis hingga 23 derajat Celcius. Tidak masuk akal untuk kawasan Antartika. Lembah hijau, sungai dan hutan lebat terlihat jelas di bawah. Byrd sempat melihat sesuatu seperti mamut hidup. Ia mencoba menghubungi markas via radio, namun tak mendapat jawaban. Tiba-tiba, 2 pesawat berbentuk piring terbang dengan lambang swastika muncul dan mengawal pesawat Byrd. Radio aktif kembali.
terdengar suara ramah dalam bahasa Inggris dengan aksen Jerman. "Selamat datang, Mayor Jenderal Byrd. Kami akan membantu Anda mendarat." Pesawat Byrd mendarat dengan kendali otomatis, dan mereka dibawa oleh makhluk tinggi besar, berambut pirang ke sebuah kota megah dari kristal dan logam aneh yang memancarkan cahaya pelangi. Bangunan-bangunannya transparan, dan seluruh lingkungan terasa damai, hening, namun penuh kekuatan misterius. Di sana, Byrd dipertemukan dengan seorang master, pemimpin masyarakat bawah tanah. Lewat dialog panjang, sang master mengungkap bahwa peradaban mereka sudah ribuan tahun berada di pusat bumi, menjaga keseimbangan dan menghindari campur tangan dengan manusia permukaan. Dalam percakapan mereka, sang master memberikan peringatan keras. Dunia permukaan sedang menghadapi badai tak kasat mata. Teknologi modern tidak mampu menyelamatkan umat manusia. Senjata hanyalah sumber kehancuran baru. Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menjadi alasan utama mereka turun tangan. Mereka mengirim pesawat pengintai ke permukaan untuk memperingatkan, namun manusia justru menanggapinya sebagai ancaman. Sang master menyatakan, suatu saat manusia permukaan akan mencari harta karun legendaris, dan saat itulah peradaban bawah tanah akan muncul membantu membangun kembali dunia. Pernyataan sang master seolah sejalan dengan insiden nyata. Misalnya, Robert Sales dan gangguan pada rudal nuklir Munich teman, insiden UFO di pangkalan udara Maelstrom, serta kejadian-kejadian aneh di Area 51 Los Angeles, bahkan pertempuran Los Angeles tahun 1942. Konspirasi, kematian mencurigakan, dan penguburan rahasia. Setelah Byrd kembali ke Amerika, ia langsung dipanggil ke Pentagon dan diminta melaporkan segalanya. Namun ia diperintahkan untuk merahasiakan semua penemuannya dengan alasan demi keamanan nasional. Misteri semakin gelap ketika sosok-sosok penting dalam cerita ini mengalami kematian aneh. James Vincent Forstall, pejabat tinggi yang merestui operasi High Jam, tewas jatuh dari atap rumah sakit. Versi resmi menyebut bunuh diri, tapi banyak yang yakin dia dibungkam karena tahu terlalu banyak. Richard Evelyn Byrd III, putra Byrd, menghilang secara misterius sebelum perayaan ulang tahun sang ayah, lalu ditemukan tewas akibat kelaparan dan dehidrasi di gudang kosong. Banyak ilmuwan, tentara dan anggota ekspedisi High Jam mengakhiri hidup secara tragis atau menghilang begitu saja. Kasus-kasus kematian ini makin memperkuat keyakinan para peneliti independen bahwa rahasia Antartika dijaga dengan sangat ketat oleh kekuatan tak terlihat. Apakah itu pemerintah, badan intelijen, atau bahkan pihak lain yang lebih misterius? Mengapa sampai sekarang misteri Antartika tak pernah terpecahkan? Perjanjian Antartika melarang eksplorasi bebas di sebagian besar wilayah Kutub Selatan, termasuk area yang diyakini sebagai lokasi piramida, struktur wajah raksasa, atau reruntuhan purba. Data citra Google Maps untuk Antartika sangat terbatas. Banyak area blur atau hanya citra permukaan tanpa detail. Setiap ekspedisi besar ke Antartika diawasi ketat dan hasilnya seringkali tidak dipublikasikan secara utuh. Laporan ilmiah tentang fenomena aneh, seperti anomali magnetic Quicksland, lubang-lubang raksasa di es, dan ledakan suara misterius seringkali dibantah atau dijelaskan secara normatif oleh lembaga resmi. Semua ini membuat banyak pihak menduga ada sesuatu yang benar-benar ingin disembunyikan dari mata dunia. Apakah dunia bawah tanah benar-benar ada? Apakah jurnal Byrd adalah catatan asli atau hanya legenda yang dibuat untuk menakut-nakuti generasi berikutnya? Tidak ada bukti ilmiah yang benar-benar bisa mengukuhkan atau membantah semua kisah ini. Namun sejarah mengajarkan kita satu hal. Semakin besar upaya untuk menutupi kebenaran, semakin banyak orang yang penasaran dan ingin menggali lebih dalam. Bahkan hingga hari ini, ribuan peneliti, ilmuwan, dan pecinta teori konspirasi dari seluruh dunia tetap mencari celah untuk mengungkap misteri Antartika.
entah lewat ekspedisi independen, riset arkeologi, maupun pencarian data satelit yang tak pernah berhenti. Penutup, ketika es mencair, kebenaran akan terungkap. Dalam mitologi, legenda, dan sejarah, Antartika selalu menjadi lambang batas akhir dunia, pintu gerbang menuju sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Jika benar dunia bawah tanah itu nyata, suatu saat ketika es mencair dan badai besar berlalu, manusia permukaan akan dihadapkan pada kebenaran yang selama ini dikubur. Mungkin hanya Richard E. Burt yang benar-benar tahu apa yang ia temui di sana. Namun satu hal pasti, setiap misteri yang dikubur dalam-dalam oleh kekuatan besar, suatu saat akan muncul ke permukaan, membawa pesan untuk masa depan umat manusia. Kadang, rahasia terbesar justru tersimpan di tempat yang paling dingin, terpencil, dan tak terjamah. Bukan karena tidak ingin ditemukan, tetapi karena manusia belum siap untuk menerima kebenaran itu. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.